Ma'asyiral muslimin ikhwani rahimakumullah. Pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan hadiah berupa harta yang begitu banyak, dibawa 4 unta. Jadi hartanya banyak, dimuat di 4 unta. Hadiah, karena Rasulullah ini tidak boleh beliau itu mengambil manfaat selain hadiah, sedekah, zakat nggak boleh. Ini hadiah dari suku Fada, harta yang begitu banyak. Kemudian setelah diterima, Rasulullah perintahkan sahabat Bilal untuk membagikan. Wahai Bilal, bagikan semuanya. Dibagikan oleh sahabat Bilal. Setelah merasa semua, pertama hutang-hutang dilunasin dulu. Rasulullah juga manusia, punya hutang juga. Dilunasin, dibagikan. Kemudian Bilal lapor, sudah ya Rasul, masihkah tersisa? Masih. Bagikan lagi, bagikan sampai waktu Isya. Setelah Isya ditanya lagi Bilal, masih ada hartanya? Masih ya Rasul. Kalau masih ada harta, Rasulullah nggak mau pulang. Rasulullah tidur di masjid, khawatir. Kemudian di esokan harinya ditanya lagi Bilal, setelah dibagi sampai habis, tanya, sudah habis? Sudah ya Rasul. Baru Rasulullah mau pulang ke rumah. Nah, itulah Rasulullah. Rasulullah itu kalau pulang ke rumah melihat ada harta tersimpan, makanan tersimpan, beliau itu malah nggak bisa tidur di rumah. Nah, bedanya kita itu di situ. Kalau kita ngecek di saldo kok kosong, malah nggak bisa tidur. Kalau Rasulullah di rumah ada harta, nggak bisa tidur. Nah, itu perbedaannya. Rasulullah itu ajwadan nas, manusia yang paling dermawan. Yang paling dermawan itu Rasulullah. Meskipun Rasulullah itu hidup menempuh jalur kemiskinan, miskin secara harta, tapi hatinya tetap kaya. Miskin secara harta, Rasulullah memilih itu. Akan tetapi ketahuilah yang menanggung makannya ashabus sufah, sahabat-sahabat yang tinggal di sekitaran Masjid Nabawi, itu Rasulullah dapat hadiah dari orang, dikasihkan semua para sahabat untuk makan. Para sahabat yang tidak punya tempat tinggal, yang tidak punya keluarga, di Masjid Nabawi itu ada ashabus sufah yang setiap hari kerjaannya ngaji sama Nabi, itu ditanggung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan pernah merasa bahwa diri kita itu sudah pada level dermawan, belum, jauh. Belajar untuk berbanyak sedekah saja, paksa diri untuk sedekah saja. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini Rasulullah lebih dermawan lagi. Hendaknya kita sebagai umatnya mengikuti jejak daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diikuti meskipun belum sampai pada level yang sama dan tidak akan pernah bisa menyamai Rasulullah. Akan tetapi kita harus berjuang, berusaha sekuat mungkin untuk mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sunnah Nabi itu banyak. Sunnah Nabi itu bukan sebatas jenggot. Nah, jenggot saya nih. Sunnah Nabi itu bukan sebatas jubah seperti saya nih. Enggak. Sunnah Nabi itu banyak yang belum bisa kita kerjakan. Kesabarannya Nabi Muhammad, sayangnya Nabi Muhammad terhadap umatnya, terhadap saudaranya, penghormatan Nabi Muhammad terhadap tamu-tamunya, kedermawanannya Nabi Muhammad yang begitu luas. Itu sunnah-sunnah yang belum mampu kita melakukannya. Jauh. Coba kita contoh pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebesar apapun itu sedekah, sekecil apapun itu sedekah, nanti di hari kiamat sangat berarti, di mana tidak ada naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang-orang mukmin nanti dia akan bernaung di bawah sedekahnya masing-masing. Akhirat itu panas, wahai saudaraku. Akhirat itu panas, kubur itu panas, mahsyar itu panas, sirat itu panas. Padamkan, sejukkan semua itu dengan sedekah kita. Inna sadaqah la tudfi'u an ahliya harrul kubur. Sungguh sedekah itu akan menyejukkan di alam kubur. Sungguh sedekah itu akan menjadi naungan di hari kiamat, di mahsyar, yang dimana di saat itu hawanya begitu panas. Tapi tidak bagi orang-orang yang ahli sedekah. Mereka akan mendapatkan naungan yang sejuk. Di bulan suci ini latih diri kita
untuk memperbanyak mengeluarkan sedekah semampu kita tanpa harus dipaksa. Latih. Karena Rasulullah SAW sudah memberikan contoh di bulan suci Ramadan, beliau lebih banyak memberi terhadap orang lain dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk kita semua, amin ya rabbal alamin.